Iran dengan Amerika Serikat Israel sejak perang terjadi Sabtu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat berujar diprediksi perang ini akan terjadi 4 hingga 5 minggu ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Merespons inisiatif Indonesia jadi mediator perang Iran, Duta Besar Iran menegaskan Iran tidak menerima negosiasi dalam perang ini. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, memastikan Iran tidak akan menerima mediasi dengan Iran dan Israel. Duta Besar Iran bilang tidak percaya dengan negosiasi dalam bentuk apapun. Pasalnya serangan tetap diluncurkan ke Iran setelah proses negosiasi. Sikap tegas itu disampaikan Duta Besar Iran dalam acara doa bersama dan penandatanganan petisi solidaritas kemanusiaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم و هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردن و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Ya dunia OPWCN. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam media sosial Truth Social menyatakan menolak perundingan dengan Iran kecuali Iran menyerah tanpa syarat. Trump menyebut tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali Iran menyerah tanpa syarat. Lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara serangan di Lebanon juga merupakan yang terbesar sejak gencatan senjata pada 2024. Lebih dari 95.000 orang telah mengungsi dari Beirut dan Lebanon Selatan setelah peringatan evakuasi massal oleh Israel. Membahas perkembangan perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah bersama saya di studio pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo, PhD, yang pertama-tama tentu saya berterima kasih karena sudah berkenan untuk bergabung dengan Kompas TV dan hadir langsung di studio. Mas melihat upaya damai ini berarti kali kedua begitu ya disampaikan, pertama secara langsung oleh Presiden, yang kedua disampaikan oleh Jimli Asidiki yang bilang bahwa Presiden ingin mengambil peran sebagai juru damai, mediator. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi Indonesia sebagai middle power, apapun yang dilakukan oleh Presiden, itu tidak lepas dari foreign policy. Tidak lepas dari postur foreign policy Indonesia. Nah, ada 6 elemen di situ. Yang pertama adalah strategic orientation-nya. Jadi, apa yang menjadi tujuan dari foreign policy Indonesia? Mau menjaga status quo, atau merevisi dunia, atau menjaga stabilitas. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi ancaman menurut perspektif Indonesia sebagai middle power yang dipahami oleh Pak Prabowo. Yaitu menurut saya ancaman yang paling bahaya adalah jika terjadi instabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Ya, karena impact-nya akan kemana-mana. Dan yang ketiga adalah instrumen apa yang akan digunakan oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan foreign policy postur ini dalam menghadapi spesifik isu ini. Apakah itu diplomasi, ataukah militer, ataukah intelijen, atau ekonomi. Nah, kelihatannya yang dikedepankan adalah diplomasi, walaupun militer disiapkan untuk menjadi pasukan yang akan forcing the peace di wilayah Gaza, dan juga di wilayah Iran, ya, Gaza, dan negosiasinya dilakukan di Iran, maaf ya. Dan atau diplomasi ekonomi yang harus dimainkan untuk mengamankan jalur energi itu ya. Yang berikutnya adalah sikap Indonesia. Dan dalam masalah politik itu kan ada 3 posisi yang bisa diambil pilihannya. Itu adalah bandwagon, kita ikut salah satu kekuatan besar. Yang kedua adalah balancing, yang ketiga adalah hedging. Nah, yang diambil Indonesia adalah hedging, karena Indonesia adalah bebas aktif prinsipnya. Nah, di sini kita harus mengimplementasikannya secara konsisten ya, dan dengan sehingga menimbulkan kredibilitas. Nah, signal yang dikirimkan juga harus jelas. Jadi Presiden Prabowo sudah menyampaikan niat baiknya ya sebagai aktor politik yang mewakili Indonesia di dunia internasional.
saya berniat untuk ikut mendirikan suatu kesepakatan bersama mendamaikan keadaan ini. Jadi yang dilakukan oleh Presiden itu secara realistis adalah membuka akses komunikasi dengan tujuan untuk meredakan konflik yang memang eskalasinya naik. Yang ketiga, kalau bisa idealnya adalah ceasefire. Nah, tetapi proses itu panjang karena Iran dan Amerika itu sangat sengit pertarungannya, sudah melibatkan faktor ideologis, faktor historis, di mana menurut Amerika inilah saatnya dari perspektif Amerika ya diselesaikan sekarang gitu loh, dari perseteruan yang sudah berlangsung dari tahun 79. Dan selepas siapa yang salah, yang benar ya, tidak bicara di situ. Nah, yang berikutnya Indonesia yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah strategic otonomi. Strategic otonomi itu adalah kemampuan Indonesia dalam hal ini untuk mengambil pilihan bebas. Pilihan bebas ya Mbak ya, gitu. Pilihan bebas di dalam dunia internasional untuk mengambil langkah yang terbaik menurut kepentingan nasional kita. Walaupun kita juga berpartnership dengan dunia internasional. Backbone-nya untuk bisa mempunyai strategi ekonomi apa? Yaitu ketahanan nasional. Kita harus kuat di dalam gitu. Pak Prabowo sendiri sebagai presiden juga harus mendapatkan legitimasi dari public support. Kabinetnya harus dipercaya, apa yang beliau lakukan dipercaya, apa yang beliau katakan dipercaya. Sehingga beliau mendapatkan fondasi yang begitu kuat sehingga tidak bisa terbantahkan pada saat beliau keluar. Nah, yang ketiga adalah beliau melakukan apa yang disebut preventive diplomasi. Nah, dengan apa? Beliau mencoba menjembatani ya kelompok-kelompok negara Islam. Yang kedua adalah bicara dengan Global South. Yang ketiga adalah dengan Global North, ya, termasuk dengan memanfaatkan aksesnya di BOP, ya, di BOP yang hal ini adalah Board of Peace untuk sebenarnya untuk mencegah konflik ini tidak melebar secara geografis masuk ke Samudra India, apalagi kemarin sudah ada penembakan ya di dekat Sri Lanka, tidak mengganggu terlalu banyak jalur perdagangan, suplai energi, ya, dan juga tidak melibatkan great powers lainnya dalam hal ini Rusia dan China. Karena kalau dilihat ada 13.000 nuklir yang saat ketiga itu Prancis, yang keempat itu Inggris, yang kelima itu China, yang keenam itu adalah Pakistan, 7 India, 8 Israel, 9 North Korea. Dan di Iran itu fasilitasnya sedang dibangun untuk itu. Dan informasi terakhir adalah tunnel terbesar di Iran itu yang sudah 40 tahun dibangun itu sekarang sudah menjadi target dari US military. Seperti tadi disampaikan oleh Panglima dari Komen itu adalah komando kombatan di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk menangani semua strategic weapons, termasuk nuklir, pemboman dan segala macam dikendalikan dari sana. Bekerja sama dengan Central Command yang bertanggung jawab untuk masalah Middle East. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, persyaratannya ada 2 aja sebenarnya. Mendapatkan public support dari Indonesia, yang berikutnya adalah mempunyai ketahanan nasional yang cukup. Sebenarnya yang diprotek oleh Presiden itu harusnya adalah kepentingan nasional, dan Pak Prabowo saya yakin lakukan ini juga untuk memprotek kepentingan nasional jika terjadi sesuatu. Yang paling bahaya itu adalah sektor energi selain instabilitas kawasan, ya, karena itu akan memunculkan juga yang namanya perang opini, akan terjadi juga radikalisasi yang menyebar kemana-mana, isu yang liar, ya, sehingga perang proksi di mana-mana karena great power sudah terlibat. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat tidak lepas dari apa yang selalu saya sampaikan dari abad 15 sampai abad 20. Persaingan antara ruling dan juga rising power itu dari 20 itu hanya 25% yang tidak berakhir perang gitu. Yang 75% berakhir perang terbuka, ya. Jadi selama itu belum terjadi perang terbuka, yang terjadi adalah irregular competition. Ya, perang seperti api dalam sekam di dalam internasional politik, dan lama-lama itu akan mengarah kepada naked warfare gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini fakta menunjukkan bahwa anggaran militer di dunia adalah yang terbesar sejak era perang dingin, 2,7 triliun US dollar, ya. Jadi ini paling besar. Ini bukti bahwa akhirnya permasalahan-permasalahan yang dulu diharapkan, ya, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang liberalis based, institutionalis based, dan juga konstruktivis based. Akhirnya kembali lagi kepada realis based gitu. Dimana tadi Presiden Trump mengatakan jika Iran menyerah, jika rejimnya ganti, jika militer sekarang menyerah, saya akan
bangun lagi, berarti apa? Berarti kembali lagi kepada order baru, menggunakan pendekatan liberal, pendekatan institusionalisme baru, dan pendekatan konstruktivis baru. Jadi ini sebenarnya dalam siklus politik internasional, dalam sejarah peradaban manusia, ini merupakan siklus yang namanya rekonstruksi sistem global. Jadi perang ini adalah perang eskalatori dan arahnya akan panjang kalau bacaan saya, dan akan mengubah konstelasi sistemik politik global termasuk ekonomi global. Termasuk yang selama ini dijalankan oleh dunia sejak era perang dingin selesai, yaitu globalisasi berdasarkan prinsip efisiensi resources, berubah menjadi sekarang globalisasi berdasarkan national security interest. Jadi artinya kita nggak sembarangan. Mungkin kita mau investasi suatu negara, kalau dulu lebih resource efisiensi basisnya, sekarang karena keamanan nasional basisnya, kita tidak mau investasi situ. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat, berarti kan ancaman terdekatnya adalah soal bagaimana ini meluas ketakutannya ya, meluas sampai ke berdampak langsung pada kita dengan adanya perang di Indo-Pasifik. Anda melihatnya dengan apa yang terjadi hari ini, dengan penolakan yang kemudian disampaikan oleh Iran juga di satu sisi, dia tidak mau negosiasi karena berkali-kali ditipu, AS juga syaratnya berat sekali begitu, pengen negosiasi kalau Iran menyerah. Ini berapa persen menuju meluas sampai ke Indo-Pasifik? Ya, jadi gini, Amerika jelas arahnya, rezim harus berubah. Ya, pertama adalah militer dilumpuhkan, ya, sehingga perang yang sekarang terjadi multi domain warfare, darat, laut, udara, space, ya, nuklir juga, ya, cyber itu sudah mengarah, ya, kekuatan secara konvensional terlihat itu memang berat ke Amerika karena overwhelming kekuatan Amerika dan Israel, ya, dan doktrin perang Amerika adalah soft and O, artinya adalah memberikan kejutan, memberikan solusi cepat, perang cepat selesai. Jadi American way of war gitu. Nah, tetapi dari perspektif Iran itu berbeda. Perspektif Iran ini ada yang namanya perspektif historis, ya. Timur Tengah itu terdiri dari 3 stakeholders yang paling major. Jadi yang pertama adalah Yahudi, yang kedua Arab, yang ketiga adalah Persian. Dan bangsa Persian itu, ya, yang dulu pernah ada, yang namanya rajanya Cyrus the Great atau Kores Agung, yang keturunannya Darius Agung gitu. Itu adalah bangsa yang kuat. Jadi superpower ini kalau dirunut ya, itu ada namanya Assyria kuno, Egypt kuno, Babilonia kuno, Persian zamannya Darius, terus Greece, ya, Alexander Agung, Makedonia, dan Roman Empire, sampai Ottoman Empire dan American, dan ya Iran ini menempati wilayahnya Persian dulu, tapi semangatnya besar. Mereka juga mempunyai mentality yang kuat, sehingga walaupun militarily mereka kalah, mereka masih mempunyai kekuatan proksi lainnya, misalnya Hizbullah, misalnya milisi di Irak, misalnya di Yaman. Artinya dengan dua sudut pandang yang berbeda itu, perang ini mungkin akan berlangsung lama. Mungkin berlangsung lama. Ditahan dulu. Nanti kita lanjut lagi usai jeda. Breaking News Kompas TV saudara akan kembali. Usai jeda.